اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya hari ini? Alhamdulillah, senyum ceria, tetap semangat. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah atas segala nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk belajar. Salawat serta salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan berbanyak ilmu yang insya Allah akan mengantarkan kita ke surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya teman-teman, sebelum belajar, mari kita membaca doanya. Isti'dadan labbaik doaan Rabbi zidana ilma warzuqna fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Ya, teman-teman, ketemu lagi dengan pelajaran adab, yaitu sekarang masih adab kepada guru bersama Ustazah Nurul. Ya, kemarin kita sudah belajar beberapa adab yang kepada guru. Yang pertama, menghormati guru. Nah, ini yang kedua, kemarin juga sudah beberapa ya. Yang kedua yaitu memperhatikan adab-adab ketika berada di depan guru. Yang pertama itu adab duduk. Ya, adab duduk. Yang pertama adalah yang betul yaitu rapi, tenang, tawadu, mata selalu tertuju kepada guru. Lalu tidak bersandar, tidak tertawa dengan keras. Yang tidak boleh adalah membelakangi gurunya, terus membentangkan kaki, dan duduknya di tempat yang lebih tinggi. Itu ya tidak boleh. Nah, selanjutnya ada berbicara. Berbicara layaknya seperti seorang anak di hadapan ayah ibunya, yaitu sopan. Haruslah lebih baik dibandingkan jika berbicara kepada orang lain ya. Janganlah disamakan ketika kita berbicara kepada teman misalkan. Itu harus bersikap lebih sopan jika berbicara kepada guru. Lemah lembut ya, jangan teriak-teriak. Terus tidak pernah memotong ucapannya. Tidak mengeraskan suara padanya. Nah, yang selanjutnya adalah adab bertanya. Adab bertanya sesuai dengan surat An-Nahl ayat 43. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Nah, jika teman-teman tidak mengetahui suatu ilmu, maka tanyakanlah kepada orang yang mempunyai pengetahuan. Siapa sih? Ya, salah satunya adalah guru. Tanyalah kepada para ulama, kepada guru. Jika teman-teman bertanya, akan terobati kebodohan dan mendapat ilmu. Jadi, kalau bertanya juga ada adabnya, yaitu yang pertama tenang dan penuh kelembutan ya. Nah, janganlah bertanya sampai diizinkan. Nah, jika gurunya bilang misalkan, teman-teman, ibu akan menjelaskan dulu ya, nanti bertanyanya jika ibu sudah kasih tahu. Tuh, misalkan baru nanti teman-teman bertanya. Jika belum dibilang untuk bertanya, teman-teman
cukup mendengarkan saja dahulu. Nah, tidak menanyakan pertanyaan yang sudah diketahui jawabannya. Misalkan nih, teman-teman sudah tahu tuh jawaban dari suatu pertanyaan. Teman-teman misalkan pengen tes gurunya aja, gurunya nih tahu nggak sih? Ya itu, nah itu tidak boleh ya, tidak sopan namanya. Lalu doakanlah guru setelah bertanya. Misalkan teman-teman sudah bertanya, terus kalau sudah dijawab, berikan doa seperti barakallahu fiik atau jazakallahu khairan, kan gitu. Nah, jika bertanya juga yang jelas, singkat dan padat ya. Tidak terlalu panjang. Nanti juga kalau terlalu panjang gurunya jadi bingung apa sih maksudnya pertanyaannya ya. Yang penting teman-teman bertanya yang cukup, yang singkat saja. Selanjutnya, adab dalam mendengarkan pelajaran. Teman-teman, bagaimana sih rasanya jika kita berbicara dengan seseorang tapi tidak didengarkan? Sungguh dijengkellah dibuatnya hati ini. Maka bagaimanakah perasaan seorang guru jika melihat murid sekaligus lawan bicaranya itu tidak mendengarkan? Ya, sungguh merugilah para murid yang membuat hati gurunya jengkel. Nah, apa saja sih adab-adabnya? Ya, pertama mendengarkan apa yang dibicarakan gurunya, bukan orang lain. Misalkan ada barongan, ondel-ondel atau topeng monyet misalkan lewat di samping sekolah. Tahu-tahu teman-teman keluar tuh mau lihat. Nah, itu tidak baik ya, seperti yang diriwayatkan oleh Yahya bin Yahya al-Laitsi. Dia itu ada suatu hari mendengar rombongan gajah yang lewat di tengah pelajaran. Nah, teman-temannya itu semuanya keluar untuk melihatnya rombongan itu. Tapi Yahya ini tetap duduk tenang, tidak keluar. Karena dia mengetahui bahwa tujuannya duduk di sebuah majelis atau sekolah adalah mendengarkan apa yang dibicarakan gurunya, bukan yang lain. Nah, yang kedua, berjanji tidak mengatakan apa-apa selama belum diizinkan. Ya, teman-teman pernah dengar kisahnya Nabi Musa dengan Nabi Khidir nggak? Jadi, suatu saat Nabi Musa itu meminta Nabi Khidir untuk mengajarkan ilmu. Nah, Khidir menjawab, sesungguhnya engkau Musa tidak akan sanggup sabar bersamaku. Nah, terus Nabi Khidir berkata, jika engkau mengikuti aku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang suatu apapun sampai aku menerangkannya. Nah, itu yang dibilang oleh Nabi Khidir, jangan bertanya sampai diizinkan. Nah, teman-teman, kalau teman-teman ingin bertanya, sampai gurunya mengizinkan ya. Lalu diam ya. Sebaiknya teman-teman jika guru sedang menjelaskan, diam, dikunci mulutnya. Ya, maksudnya diam ya, kunci itu. Nah, lalu tidak sibuk berbicara dengan kawan di sampingnya. Misalkan teman waktu gurunya sedang menjelaskan, teman-teman malah ngobrol dengan temannya. Nah, itu tidak boleh. Lalu tidak beranjak dari tempat duduknya. Jadi tidak boleh misalkan keluar dari tempat duduk atau berlarian di dalam kelas. Selanjutnya yaitu mendoakan guru. Ya, dalam suatu saat ada salah berkata, tidaklah aku mengerjakan sholat kecuali aku pasti mendoakan kedua orang tuaku dan guru-guruku semuanya. Ya, jadi teman-teman, jika teman-teman selesai sholat, berdoa kan kepada untuk kedua orang tua, jangan lupa juga untuk guru-gurunya ya.
Nah, selalu selanjutnya adalah memperhatikan adab-adab dalam menyikapi kesalahan guru. Nah, guru itu bukan malaikat. Guru itu pasti juga pernah berbuat kesalahan, tapi teman-teman jangan suka mencari kesalahannya ya. Ya, terus juga jangan menggibahnya. Apa sih menggibahnya itu? Yaitu menceritakan kesalahan atau aib seorang guru kepada misalkan temannya atau guru lainnya. Lalu doakannya itu, ya Allah, tutupilah aib guruku dariku, dan janganlah kau hilangkan keberkahan ilmunya dariku. Terus juga sopan dan lembut saat menegur ya. Nah, jangan sampai teriak-teriak kalau misalkan sedang menegur gurunya, misalkan gurunya berbuat kesalahan. Ya, teman-teman, nah, menegurnya dengan baik-baik ya, tidak teriak-teriak. Lalu tidak menegurnya di depan banyak orang ya. Kalau jangan sampai teman-teman menegurnya saat di depan kelas atau misalkan di depan guru yang lain, nanti guru yang ditegur itu jadi malu ya. Ya, selanjutnya adalah meneladani penerapan ilmu dan akhlaknya. Ya, guru kan selain memberikan ilmu kepada kita, juga patut diteladani akhlaknya. Nah, biasanya akhlak guru tuh selalu senyum kepada muridnya ya, tak lepas biasanya wajahnya selalu senyum. Terus sabarnya, mereka selalu sabar dalam memahamkan pelajaran untuk membuat teman-teman untuk paham untuk suatu ilmu itu. Juga sabar dalam menjawab pertanyaan yang teman-teman tidak tahu. Jika berpapasan di jalan, mereka malah juga memulai untuk bersalaman. Ya, seharusnya teman-teman yang duluan ya, tapi biasanya guru-guru itu juga mendahulukan assalamualaikum gitu, mereka yang duluan. Nah, teman-teman, seperti kata Syekh Ibnu Utsaimin, jika gurumu itu sangat baik akhlaknya, jadikanlah dia qudwah atau contoh untukmu dalam berakhlak. Namun, bila keadaan sebaliknya, maka janganlah jadikan akhlak buruknya sebagai contoh untukmu. Karena seorang guru dijadikan contoh dalam akhlak yang baik, bukan akhlak yang buruk. Karena tujuan seorang menuntut ilmu di majelis seorang guru adalah mengambil ilmunya, kemudian akhlaknya. Jadi yang dicontoh teman-teman adalah, kan ada akhlak terpuji, ada akhlak tercela ya. Nah, yang dicontoh atau dijadikan qudwah, dijadikan contoh dalam teman-teman, yaitu yang akhlak terpujinya ya. Kalau pasti guru juga suatu saat ada yang misalkan marah atau banyak karena kurang sabar. Nah, itu tidak perlu dicontoh ya. Nah, selanjutnya sabar dalam membersamainya. Teman-teman juga harus sabar dalam bersama dengan guru itu. Karena tidak ada satupun manusia di dunia ini kecuali yang pernah berbuat dosa. Karena sebaik apapun amalnya, sebanyak apapun ilmunya, selembut apapun perangainya, tetap ada saja kekurangannya. Jadi tetaplah bersabar bersama mereka dan jangan berpaling kepadanya. Ini seperti dalam surat, Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 28. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyuri Tuhannya di pagi hari dan senja hari, dengan mengharap keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingati kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Nah, Imam Asy-Syafi'i, seorang ulama salaf,
Nah, juga rahimahullah mengatakan, bersabarlah terhadap kerasnya sikap seorang guru. Sesungguhnya gagalnya mempelajari ilmu karena memusuhinya. Nah, teman-teman, tidak boleh tuh memusuhi seorang guru ya. Nanti jika teman-teman memusuhi seorang guru, nanti teman-teman tidak akan memperoleh ilmu dari guru itu. Nah, besar jasa mereka para guru yang telah memberikan ilmunya kepada manusia yang kerap menahan amarahnya, yang selalu merasakan perihnya menahan kesabaran. Sungguh tak pantas seorang murid melupakan kebaikan gurunya. Dan janganlah lupa menyisipkan nama mereka di lantunan doamu. Ya, semoga Allah memberikan rahmat dan kebaikan kepada guru-guru kaum muslimin. Semoga kita dapat menjalankan adab-adab yang mulia ini. Terima kasih, Ustazah. Ya, nah, sudah selesai deh pelajaran kita hari ini. Ya, kita tutup dengan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.